क्या जिया। दीदी या नीति की मदर. Halo sahabat Mandalika Film 21, ketemu lagi di alur cerita film India. Sebelumnya, Mandalika Film 21 ingin menyampaikan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe dan selalu support channel ini. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan. Kali ini Mandalika Film akan mengulas film India terbaru yang berjudul Cut Putli. Film ini dibintangi Akshay Kumar sebagai Arjan dan Rakul Preet Singh sebagai Divya. Film ini bercerita tentang seorang inspektur baru bernama Arjan Sethi yang sedang mencari pelaku pembunuhan anak SMA di kotanya, di mana salah satu korbannya adalah keponakannya sendiri. Berhasilkah Arjan menangkap pembunuhnya? Baiklah, tanpa berlama-lama, inilah Cut Putli 2022. Mayat siswa berusia 15 tahun bernama Samiksa ditemukan terbunuh secara mengenaskan di Parwanu, India. Polisi berusaha keras menangkap pelakunya. Scene berpindah. Arjan Sethi adalah calon pembuat film yang ingin membuat film tentang pembunuhan berantai. Selama 7 tahun, dia mengumpulkan dan mempelajari artikel tentang pembunuhan berantai karena tertarik pada sisi psikopat para pembunuh. Ayahnya yang telah meninggal dulunya adalah seorang polisi, hingga dia bisa dengan mudah mendapat informasi. Setelah beberapa penolakan dari produser film, Arjan pergi ke Kasauli menemui kakaknya bernama Sima. Sima yang prihatin dengan Arjan yang hidup dari uang pensiun ayah mereka meminta adiknya menjadi polisi. Akhirnya Arjan menuruti saran Sima dan kakak iparnya yang juga seorang polisi bernama Narinder Singh. Arjan mengikuti pelatihan. Karena fokus dan cekatan, dia diangkat menjadi seorang inspektur dan ditugaskan di Polsek Kasauli. Meskipun seorang inspektur, dia diperlakukan seperti pemula karena kurangnya pengalaman di kepolisian. Arjan pindah ke Kasauli dan tinggal dengan saudara perempuannya Sima, Narinder, dan putri mereka Payal. Payal mendapat masalah di sekolah dan meminta bantuan Arjan menandatangani rapotnya. Dia takut ketahuan orang tuanya jika nilai matematika dan bahasa Inggrisnya sangat buruk. Setelahnya, dia meminta Arjan bertemu gurunya di sekolah. Guru Payal bernama Divya, sementara Payal mengaku jika Arjan adalah ayahnya. Sebelumnya, Payal juga berbohong jika ibunya telah meninggal dunia. Tiba-tiba orang tua Payal menyusul ke sekolah untuk mengantarkan kotak pensil milik Payal yang tertinggal. Di sini barulah Divya tahu jika Arjan adalah paman dari Payal, sedangkan orang tua Payal masih utuh. Mengetahui kebohongan anaknya, Sima sangat marah pada Payal dan Arjan yang terlalu memanjakan keponakannya. Arjan mengikuti Divya karena tertarik padanya. Divya menanyakan apakah Arjan adalah seorang penguntit. Setelahnya, Divya pergi bersama keponakannya yang mengalami masalah pendengaran bernama Iti. Seorang anak SMA bernama Amrita dilaporkan hilang oleh orang tuanya. Kali ini pelaku meninggalkan boneka Cinderella menyeramkan di depan rumah Amrita. Melihat keadaan boneka Cinderella, Arjan teringat dengan mayat Sameksa di Parwanu beberapa waktu lalu dan segera membuka tumpukan artikel miliknya, kemudian membandingkan fotonya. Arjan memberitahukan temuannya pada Narinder. Narinder mengingatkan supaya Arjan tidak ikut campur karena polisi bernama Macan yang menangani kasus itu. Atasan Arjan bernama Gudia Parmar dan bawahannya bernama Macan menangkap seorang lelaki yang diduga sebagai penculik pembunuh Amrita.
Laki-laki tersebut pernah mengancam akan membunuh Amrita karena menolak cintanya. Namun dia menyangkal menculik atau membunuh Amrita. Arjan yang menemukan kesamaan antara kasus Sameksa dan Amrita memberanikan diri menyampaikan pendapatnya pada Gudia. Jika pelaku sebenarnya adalah pembunuh berantai yang mengalami gangguan jiwa atau psikopat. Usaha Arjan meyakinkan Gudia sia-sia. Menurut Gudia, pada kasus Sameksa tidak ditemukan boneka. डेविड से नहीं, इस डॉल से, वो भी स्कूल यूनिफॉर्म में थी, वैसे ही जैसे अमृता के पेरेंट्स को मिली थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, सेम पिक्चर नहीं चल रही है यहाँ। मैम प्लीज। परवाना वाले केस में डॉल का सर मिला था। 2 hari kemudian, mayat Amrita ditemukan dalam keadaan mengenaskan sama seperti mayat Sameksa di Parwanu beberapa waktu lalu. Gudia kini sadar bahwa modus pelaku sama dengan pembunuhan Sameksa. मैडम एक आई कार्ड मिला है अमृता राणा का। Untuk meyakinkan atasannya, Arjan bahkan ke Parwanu mencari tahu pada keluarga dan kerabat dekat Sameksa apakah sebelum meninggal ada kotak yang berisi boneka menyeramkan. Setelah mencari beberapa waktu, Arjan menemukan kotak boneka tersebut di loker Sameksa di sekolahnya. इसलिए मैंने लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में रख दिया। इस दिन स्कूल के मेन गेट पर किसी ने एक बॉक्स छोड़ा था। Dokter forensik menjelaskan setelah memeriksa mayat Amrita, jika kemungkinan pelaku pembunuhan adalah psikopat. Pernyataan dokter forensik sama dengan pernyataan Arjan hingga membuat Gudia dan Narinder berpikir jika memang pelakunya adalah pembunuh berantai yang masih mengincar mangsanya. which we have no idea about. Face पर ऐसे marks. Seorang guru matematika bernama Tomar menghukum muridnya dengan mencubit perutnya karena nilainya buruk. Narinder datang menemui Tomar untuk mengantarkan Payal karena telah pindah dari sekolah lamanya. Dia berharap Payal belajar lebih baik di sekolah barunya. Beberapa waktu terdengar pengumuman jika semua murid dan guru diminta berkumpul di aula untuk menyaksikan pertunjukan sulap dan piano. Tomar menahan muridnya tadi. Dia mengancam akan melaporkan ke orang tuanya mengenai nilainya yang buruk. Karena takut muridnya rela melakukan apapun, Tomar memintanya menutup pintu. Ternyata Tomar adalah seorang pedofilia yang memaksa murid-muridnya melakukan felatio. Setelahnya Tomar segera ke aula. Karena jijik, gadis malang itu muntah-muntah kemudian menyusul ke aula. Sementara di aula, sang pesulap meminta Payal naik ke panggung dan menunjukkan trik sulap bersamanya. Di sekolah tempat Divya mengajar, seorang murid bernama Komal yang mengalami masalah pendengaran menunjukkan pada Divya alat pendengarannya yang baru. Divya juga berniat membelikan keponakannya Iti alat yang sama. Bye Komal, take care. Malam harinya, orang tua Komal melapor ke polisi atas kehilangan anaknya. Arjan dan Narinder menanyakan pada Divya kapan terakhir kali dia melihat Komal. Komal menjelaskan jika terakhir dia melihat Komal menaiki bajai. Jika Divya melihat bajainya, dia yakin akan mengenalinya. अगर मैं उस ऑटो को दोबारा देखूंगी तो डेफिनेटली पहचान लूंगी कि बैक साइड में एक अजीब सा सिंबल था। Arjan dan Narinder bersama Divya mencari bajai tersebut. Namun Divya ditelepon Iti dari sekolahnya karena beberapa anak membuli dirinya. Divya pamit pergi menemui Iti. Arjan datang ke sekolah Iti. Beberapa anak yang membuli Iti ketakutan dan segera pergi melihat Arjan yang mengenakan seragam polisi. बेटा कहाँ है वो लड़की जो तुम्हें परेशान करती है? Setelahnya, Arjan mengantarkan Iti dan Divya pulang. Di perjalanan, Divya menceritakan jika Iti adalah anak kakak perempuannya yang telah meninggal saat Iti masih bayi. Sedangkan ayahnya tidak bisa menerima keadaan Iti, hingga Divya yang harus membesarkannya seorang diri. एक काम कीजिए ना, आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको. Arjan mendapat informasi jika mayat Komal ditemukan. Dia bergegas menuju lokasi menggunakan bajai. Di rumahnya, Iti menggambar bintang dan mewarnainya. Gambar yang dibuat Iti mengingatkan Divya pada bajai yang dinaiki Komal.
Divya segera menelpon Arjan untuk memberitahunya jika bajai itu memiliki gambar bintang yang bertuliskan racer. Arjan teringat jika bajai yang baru saja dia naiki sama persis seperti yang diberitahukan Divya. Arjan segera mengejar dan menangkap sopir bajai tersebut. Sopir bajai itu mengaku jika setelah Komal menaiki bajainya, dia menelpon seseorang untuk memberitahunya jika Komal sendirian. Ternyata orang tersebut adalah Tomar, guru matematikanya. Arjan segera menuju rumah Tomar dan menemukan tas Komal di sana. Selain itu, Arjan juga menemukan kotak kado yang berisi boneka menyeramkan. Karena Tomar tidak berada di rumahnya, Arjan segera mencarinya ke sekolah tempat ia mengajar. Di sekolah, Komar akan menghukum Payal karena mendapatkan nilai paling buruk di kelasnya. Meski sudah jam pulang sekolah, Tomar memanggil Payal untuk mengancamnya. Jika dia akan memberitahukan kepada orang tuanya jika Payal mendapat nilai paling buruk. Payal yang ketakutan terpaksa mengikuti apa yang diperintahkan Tomar. Sementara Arjan yang hampir pergi dari sekolah karena diberitahukan jika semua murid sudah pulang, bertemu dengan salah satu murid yang pernah menjadi korban Tomar. Dia memberitahukan jika Payal masih di kelas. Saat akan melakukan aksinya pada Payal, Arjan sudah berdiri di depan Tomar dan memberinya pelajaran hingga dia masuk ke rumah sakit. Tomar mengaku jika dia adalah seorang pedofil namun bukan seorang pembunuh. Dia lalu menceritakan pertemuannya dengan Komal sebelum meninggal. Setelah sopir bajai menelpon, dia menunggu Komal dan meminta menaiki bajai bersamanya. Tomar lalu mengiming-imingi Komal untuk memberikannya buku matematika yang dapat mempermudah Komal dalam belajar. Tomar mengajak Komal ke rumahnya mengambil buku tersebut. Dia lalu menawarkan minum pada Komal. Dalam minuman tersebut dia menambahkan obat tidur. Namun Komal menyadari perbuatannya dan segera pergi. Di luar rumahnya, Tomar melihat kotak kado namun dia mengabaikannya. Budia melapor pada atasannya jika pembunuh berantai sudah ditemukan. Setelah Tomar keluar dari rumah sakit, mereka akan berusaha mendapat pengakuan Tomar. Budia juga melaporkan jika Macan menangani kasus pembunuhan berantai dengan baik. Arjan merasa kecewa karena kasus selesai, namun Macan yang mendapat pujian sedangkan dirinya hanya dianggap sebagai idiot. Narinder berusaha menghibur Arjan dengan mengingatkannya mengenai ulang tahun Payal hari itu. Arjan mengaku dia tidak pernah lupa, bahkan sudah menyiapkan hadiah untuk Payal. Arjan terkejut melihat kedatangan Divya dan mulai merayunya. Arjan lalu mendapat telepon dari rumah sakit jika Tomar melarikan diri. Tomar sadar jika dirinya akan dipaksa mengaku jika dialah pembunuhnya. Karena itu dia menyandra Budia untuk melarikan diri. Tomar masuk lift lalu terdengar suara tembakan. Setelah lift terbuka, ternyata Arjanlah yang menembak Tomar hingga tewas. Keadaan menjadi semakin tidak karuan saat Arjan mendapat telepon dari Sima. Sesampai di rumah, Sima meminta Arjan mencari tahu keberadaan Payal yang menghilang. Setelah hilangnya Payal, para polisi sadar jika Tomar memang bukan pembunuh berantainya, dan pembunuh asli masih berkeliaran di Kasauli. Tomar serial killer nahi tha. Selama 2 hari Arjan terus mencari Payal. Narinder meminta Arjan menguatkan Sima saat bertemu dengannya. Pandangan Arjan teralihkan pada plastik yang keluar di bagasi mobil Narinder. Setelah membukanya, ternyata benar mayat Payal diletakkan di sana dan terbungkus plastik seperti mayat-mayat lainnya. Narinder meminta Arjan untuk tidak memberitahu Sima karena dia pasti akan hancur. Arjan le aayega. Arey alsi kah ke tu chal na. Karenanya Arjan segera membawa mayat Payal ke rumah sakit untuk diotopsi. पायल की बॉडी मिली है पोस्टमार्टम के लिए लाया हूं।
Narinder memberitahu Arjan jika dia akan mengantarkan Sima ke desanya sementara waktu untuk menenangkan diri. Sima menatap Arjan dengan tajam, dia sadar Payal telah tiada dan berharap Arjan menemukan pembunuhnya. Arjan diskors dari kepolisian karena menembak Komar. Dia diberhentikan dari kasus yang ikut dia tangani. Arjan menceritakan kesedihannya pada Divya, jika kini dia tidak punya wewenang menangani kasus yang merenggut nyawa keponakannya. Setelahnya Arjan melihat Iti. Dia teringat jika Komal juga mengalami masalah pendengaran dan menggunakan alat bantu pendengaran seperti Iti. Dia bergegas menemui dokter forensik yang mengotopsi untuk mencari alat pendengar Komal. Di dalam alat bantu pendengaran tersebut yang terekam adalah jeritan Komal dan suara lantunan piano. Arjan mendatangi stasiun radio dan meminta penyiarnya memperdengarkan lantunan piano tersebut. Dan jika ada yang mengetahui lantunan piano tersebut, maka akan diberikan imbalan yang menarik. Seseorang menelpon memberitahu jika dia pernah mendengar lantunan piano itu di SMA-nya dulu di Parwanu. Arjan mendatangi sekolah itu di Parwanu dan meminta rekaman videonya. Ternyata lantunan piano tersebut dimainkan oleh seorang pesulap bernama Agnes yang diundang 3 bulan lalu. Agnes meminta Sameksa naik ke panggung bermain sulap bersamanya. Arjan meminta nomor telepon atau alamat Agnes. Namun kepala sekolah tidak memiliki informasi mengenai Agnes karena dia memalsukan identitasnya. Yang mereka tahu jika Agnes adalah wanita bisu. Dia selalu menggunakan mobil berwarna biru tua saat bepergian. Arjan menanyakan pada Divya apakah sebelum kematian Komal, sekolah mereka mengadakan pertunjukan sulap. Divya mengiyakan. Arjan juga meminta temannya di kepolisian mencari rekaman video pertunjukan sulap di sekolah Amrita. Arjan ke kantor polisi menemui Gudia. Dia diberi kesempatan menjelaskan temuannya. Arjan menjelaskan jika semua korban, yakni Sameksa, Amrita, Komal, dan Payal, diculik 2 hari setelah pertunjukan sulap yang diadakan Agnes, di mana mereka yang diculik sebelumnya adalah mereka yang diminta naik ke atas panggung. Arjan menyimpulkan Agnes sengaja melakukannya untuk menandai korbannya. Hingga saat bertemu di jalan, para korban tidak asing dengannya dan dengan senang hati naik ke dalam mobilnya. Karena apa yang disampaikan Arjan masuk akal, Gudia meminta Arjan kembali bergabung di kepolisian dan memimpin kasus itu. Macan menentang keputusan Gudia, namun kali ini Gudia tidak ingin mengabaikan pendapat Arjan. Karena keselamatan beberapa anak sedang terancam selama pembunuhnya belum ditangkap. Gudia yang seorang ibu sama khawatirnya dengan ibu-ibu yang lain memikirkan anak-anak mereka. Polisi mendatangi sekolah yang beberapa hari lalu mengundang Agnes. Arjan datang ke sekolah tersebut untuk mengajarkan anak-anak beberapa tips cara membela diri mereka, termasuk menyimpan nomor telepon Arjan. Setelahnya, setiap pulang sekolah, mereka harus menyembunyikan ponsel mereka setelah mengaktifkan GPS-nya. Oke, thank you very much. Take care of yourself. Apna phone छुपा लीजिए. Setelah keluar, Gudia menanyakan kenapa Arjan tidak mengantarkan Aisyah pulang. Aisyah adalah anak yang kini mereka duga menjadi target berikutnya. Arjan menjelaskan jika dia melakukan itu maka Agnes akan menculik anak yang lainnya, hingga mereka tidak bisa menangkap pelakunya. Namun jika mereka diam-diam mengikuti Aisyah pulang, mereka bisa saja menemukan si pelaku yang akan beraksi menculik Aisyah. Arjan dan Gudia beserta polisi lainnya diam-diam mengikuti Aisyah ke rumahnya. Sebuah mobil mendekati Aisyah, namun tiba-tiba ada mobil lewat di depan mobil Arjan hingga menghalangi pandangannya. Mereka segera turun mencari Aisyah.
Setelah mencari beberapa saat, mereka menemukan Aisyah sedang membeli es krim. Ternyata anak yang disangka Aisyah bukanlah Aisyah, melainkan kembarannya bernama Samaira. Samaira memberitahukan jika Aisyah sedang berada di kelas dansanya. Arjan dan timnya bergegas mencari Aisyah di alamat yang diberitahukan Samaira. Sesampai di sana, Arjan menemukan kotak kado berisi boneka. Arjan meminta tim cyber melacak GPS Aisyah dan menemukan lokasinya. Ternyata benar Aisyah diculik oleh Agnes. Ali bhai. Yes, sir. Guleria menemukan Agnes, namun setelah memberitahukan pada timnya, Guleria ditabrak sedangkan Agnes melarikan diri. हम कैंट रोड के पास ही हैं। No connectivity, sir. Agnes mengikat Aisyah sambil bermain piano. Aisyah yang berusaha tenang meminta izin ke kamar mandi. Dia syok melihat kamar mandi yang berisikan banyak boneka seram dan darah di mana-mana. Aisyah mencoba tetap tenang lalu menghubungi Arjan. Arjan meminta Aisyah mencoba melarikan diri jika di kamar mandi tersebut ada jendela. Agnes berusaha merusak pintu kamar mandi, namun Aisyah berhasil keluar dari jendela. Sementara tim cyber memberitahu Arjan posisi GPS Aisyah berada. Arjan menemukan rumah Agnes. Dia menghubungi Aisyah untuk menjemputnya. Namun di dalam rumah tersebut setiap kamarnya terlihat sama. Arjan terus mencari hingga dia sadar jika ada ruang bawah tanah di rumah tersebut. Agnes berhasil menemukan Aisyah yang bersembunyi dan bersiap mengeksekusinya. Beruntung Arjan menemukannya tepat waktu dan melepaskan tembakan. Aisyah yang ketakutan memeluk Arjan hingga Arjan tidak bisa mengejar Agnes. Polisi meminta kota Kasauli ditutup dan patroli di mana-mana. Divya menanyakan pada Arjan apa yang terjadi. Arjan memberitahu jika Agnes berhasil lolos. Dia meminta Divya segera menutup pintunya dan berhati-hati. Arjan akan melewati rumah Divya, karenanya dia akan mampir sebentar di sana. Setelah beberapa waktu, lampu Divya mati. Benar saja, Agnes masuk ke rumah Divya. Dia menyerang Divya dan menculik Iti. Arjan yang mampir di rumah Divya menemukan Divya tergeletak di lantai. Namun Divya meminta Arjan segera mencari Iti. Arjan berlari keluar mencari Agnes dan melihatnya lari ke sebuah rumah tua. Setelah menemukan Agnes, Arjan sadar dia adalah seorang pria. Dia adalah Christopher. Salah satu pembunuh berantai yang ia ketahui dari artikel yang ia kumpulkan dulu. Christopher lalu menjelaskan jika dia adalah putra dari Agnes yang ditangkap bertahun-tahun lalu setelah membunuh seorang gadis muda yang mirip dengan korban lainnya. Christopher mengungkapkan bahwa dia menderita progeria atau penuaan dini dan diganggu ketika dia masih muda. Hanya seorang gadis muda bernama Sofia yang mau berteman dengannya ketika dia masih muda. Tetapi ketika dia menyatakan cintanya pada Sofia, Sofia menolaknya di hadapan teman-teman mereka. Karena alasan, jika mereka bersama nanti, maka geng Christopher akan menurun ke anaknya. Christopher merasa dipermalukan. Christopher mengungkapkan pada ibunya jika dia akan merasa puas setelah membunuh Sofia. Agnes, ibu Christopher, lalu mengundang Sofia ke rumahnya beberapa waktu kemudian. Di sana Sofia meminta maaf. Namun Agnes justru membantu Christopher membunuh Sofia. Agnes bertanggung jawab atas pembunuhan itu dan dijatuhkan hukuman mati. Tetapi setelah kematian Agnes, Christopher memutuskan untuk berdandan seperti ibunya dan terus membunuh gadis-gadis lain karena mereka mengingatkannya pada Sofia. Setelahnya Arjan dan Christopher bertarung. Arjan hampir terbunuh. Tetapi berkat Iti, Arjan mampu menjatuhkan Christopher. Divya datang untuk membantu Arjan. Mereka lalu segera menjauh dari tubuh Christopher. Film pun selesai. Sekian dan terima kasih.
Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya.